Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrina Jacqueline Korhege dengan NIM 2110107 dari Program Studi Sistem Informasi Strata 1 kelas B. Baik, hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Pada video kali ini kita akan membuat video tentang akses pelanggan. Jadi nanti kita akan buat sebuah halaman. Kalau ini kan sekarang kita di tampilan petugas ya, untuk tampilan admin. Nah, yang kita buat di video kali ini itu adalah tampilan untuk pelanggan atau pengunjung ya. Oke, by the way, di sini saya ganti warna untuk background di sini jadi warna coklat pink ya. Ini juga tulisannya saya sudah ganti. Ya menurut saya seperti lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk membuat menu akses pelanggan. Oke, sebelum itu kita log out dulu ya dari sini. Kita log out, terus kita ke Visual Studio Code. Kita ke sini ya, di pengunjung. Oke, di pelanggan pengunjung sini saya mau ganti nama foldernya. Saya mau ganti nama foldernya dengan pelanggan. Seperti ini. Oke, nah di folder pelanggan ini kita akan menambah ada halaman beranda, ingin juga login ya. Oke, sebelum itu kita akan menambahkan satu file di luar sini. Satu file sini kita beri nama index.php. Oke, seperti ini ya. Index.php nanti di bagian sini akan berisi menu login ya. Nah, kita akan pakai dari sini. Kita ambil petugas di bagian login. Nah, kita akan pakai ini ya. Jadi kita save as. Kita pakai ini. Kita taruh sini aja. Oke, kita kasih keluar ini. Terlalu banyak. Oke. Kita sudah ada di sini ya. Di login kita ganti dengan karyawan, di login pelanggan. Oke. Lalu di bagian sini kan CDN-nya, jadi kan dia di luar kan CDN-nya sini. Jadi ini tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai titik garing. Oke. Terus untuk gambarnya nanti mana ya? Jadi bagian mana ya? Nah, ini kan gambarnya ini kan ada di luar di sini kan, jadi tidak perlu pakai ini. Ini untuk gambarnya, dia kan lokasinya kan di luar juga di sini. Jadi tidak perlu pakai titik-titik garing. Oke, kita coba di sini. Oke, jadi kan login karyawan. Ini sudah ganti tadi login. Sudah ganti login pelanggan. Oh ya, itu di titelnya di bawah sini ya, sorry. Di bagian
Ini yang tadi kita ganti jadi pelanggan, ini kita ganti jadi login pelanggan. Maaf, kurang konsentrasi. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini. Kita masuk ke sini di bagian pelanggan. Oh ya, kita bikin apa ya? Satu menu di sini ya, di Visual Studio Code sini. Oke, baik. Nah, di tampilan indeksnya topologinya sudah jadi. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, pada saat kita klik login, tidak akan dialihkan ke cek login. Nah, di bagian sini. Cek login itu kan nanti di pelanggan ya. Jadi pelanggan. Jadi kita ketikkan di sini. Di sini kita ketik pelanggan garing cek login. Berarti nanti kita akan bikin satu file baru di pelanggan. Pertama kita bikin beranda dulu ya, beranda.php. Ini untuk pelanggan punya. Lalu setelah itu di bawah sini masih di dalam pelanggan juga kita bikin satu file yang namanya cek login. Cek login.php. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah di cek login PHP, ya, kita masukkan script untuk cek login PHP season start. Lalu di bagian bawah sini kita aktifkan konektor. Lalu sini cek inputnya. Oke, lalu di bagian bawah sini untuk menangkap data yang dikirim dari form. Kita bikin komentarnya. Di sini variabelnya username sama dengan input variabel post. Lalu buka fungsiku, variabelnya itu mail. Lalu bawah variabel sandi sama dengan input kurung variabel post. Kalau isi variabelnya itu pas ya. Kalau di bagian bawah sini untuk menyeleksi Nah, di bagian sini untuk mengisi data petugas dengan email dan password yang sesuai. Nah, kita kasih masuk ke sini variabel datanya itu sama dengan MySQL query buka kurung variabel connector.
lalu koma. Di sini kita masukkan query-nya, select bintang from pelanggan, where email sama dengan variabel username and password sama dengan variabel sama. Lalu titik koma, terus di bagian bawah sini kita akan membuat script untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Variabel check sama dengan MySQL num rows sama dengan variabel data, titik koma, plus if buka kurung variabel check lebih besar 0, maka di bawah sini kita tulis variabel season username pelanggan. Kita akan tambah sini username pelanggan seperti sama dengan yang ada di petugas. Lalu sini variabel username titik koma. Sini kita masukkan status pelanggan. Di sini kita masukkan dia login, titik koma, header buka kurung location, itu di beranda.php. Lalu setelah itu titik koma, jika cek lebih besar 0 maka dia akan ini, lalu else nya jika tidak, jadi kita buka kurung header location beranda.php pesan sama dengan gagal, titik koma. Oke, seperti ini. Untuk cek loginnya, scriptnya seperti ini ya, sama seperti yang ada di petugas. Oke, kita coba jalankan dia. Kita buka di localhost dulu ya, di database kita di pelanggan. Kita ambil salah satu pelanggan di sini. Contohnya saya mau pakai ini aja. Ini saya copy, taruh di sini. Lalu sini passwordnya apa ya? Passwordnya ini. Oke, ini ada kesalahan di line 2. Oke, salah pengetikan. Ya, seperti ini. Season start. Kita ulang, masukkan passwordnya tadi berapa? 25 12 16 25 12 19. Login. Oke, berhasil ya.
Karena sini kan kita belum bikin untuk tampilan berandanya indeks di sini. Oke. Kita ke Visual Studio Code. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut di beranda ini ya. Di bagian beranda sini nanti akan berisi navbar. Berisi navbar di sini. Jadi kita akan ketik di sini scriptnya. Oke, yang awal mungkin pertama saya akan ketik untuk pada saat pelanggan mau login masuk ke beranda, dia harus login dulu baru akan diarahkan ke menu beranda. Jadi sini saya akan masukkan script untuk cek apakah dia sudah login atau belum. Nah, kita aktifkan session startnya, titik koma, lalu di sini if baku kurung di sini season, kurung siku di sini status pelanggan. Lalu setelah itu tanda ini tanda tanya, tanda seru, lalu login. Setelah itu buka kurung kurawal, header, buka kurung di sini location titik 2, kita masukin ke indeks ya, kan indeks kan di luar ya, indeks titik php. Belum, jadi harus login dulu baru bisa masuk ya. Oke, seperti ini. Lalu di bagian browsing kita aktifkan konektornya, include php include garing konektor .php. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah sini ya, kita akan masukkan untuk bagian navbarnya. Ini lumayan juga ya. Oke, docs type HTML. Di sini lupa tutup. Lalu di sini kita tutup. Oke. Bagian sini docs type HTML sama dengan masalah. Lalu kita buka ini headnya, head di sini, lalu kita masukkan titelnya.
titel di sini kita tulis ini pelanggan login tulisin Jaja Laundry aja ya. Ya, di sini aja nih pelanggan Jaja Laundry. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau bagaimana kita ganti. Oke. Titelnya sini tanya satu aja. Oke, garing titel. Seperti ini. Lalu di bagian bawah sini kita tulis meta. Kayaknya kita ambil aja dari sini ya, dari bagian CDN sini. CDN sini kita ambil ini. Kita masukkan di bagian beranda. Nah, di bagian bawah kita tutup dengan head. Di bagian bawah sini kita tutup dengan head. Oke, seperti ini ya. Lalu di bagian bawah kita masukkan script untuk nav class sama dengan collapse navbar collapse, lalu sini ID-nya sama dengan collapsible navbar. Lalu di bagian bawah sini kita sorry mata saya lari. Sorry ya, navbar expand ini duluan ya, sorry. Expand MD kita pakai medium, BG nya itu adalah dark ya, kita buat dark. Navbar-nya juga dark. Lalu di bagian bawah sini A class sama dengan navbar gram, lalu href-nya sama dengan kita pakai pagar, lalu sini kita kasih nama dia JJ Laundry, lalu kita tutup A. Di bagian bawah sini buttonnya sini kita button class navbar toggler, lalu type-nya di sini itu button, lalu data toggle sama dengan collapse, lalu data targetnya sama dengan pagar collapsible navbar. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah kita masukkan untuk bagian span-nya. Span class sama dengan navbar toggler, icon, buka tutup ini, lalu kita tutup span-nya.
Setelah itu kita tutup button. Oke. Setelah itu di bagian bawah sini kita buka div lagi, kita div class sama dengan collapse navbar. Lalu sini ID sama dengan collapse navbar. Oke, lalu di bagian bawah sini all class-nya itu sama dengan navbar nav. Lalu di bagian bawah sini li class sama dengan nav item. Lalu di bagian bawah sini a class sama dengan navlink. Href-nya sama dengan logout ya, logout PHP. Lalu sini kita tulis logout. Ya, seperti ini. Lalu tutup sini, tutup apa lagi sini, tutup all, lalu tutup div-nya. Setelah itu kita tutup nav. Oke, seperti itu. Kita bikin spasi sini sedikit ya, spasi. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Ya, kayaknya itu seperti ini. Bagian sini kita ketik div class sama dengan container. Lalu di sini kita H3. Ini titik nama, kita titik aja sini. Oke. Lalu di bawah sini kita jangan lupa tutup dengan kita tutup body, lalu tutup HTML. Nah, seperti ini. Lalu kita lalu kita buka di Chrome sini, kita ke sini ya, di ini kita masuk di dalam Bootstrap. Di sini di bagian drafts kita ambil di bagian mana ya, kita ambil yang mana ya, ini apa gimana ya,
Saya pakai yang ini ya. Kita ambil ini, kita ambil ini ya, ambil ini, lalu kita masukkan dia di dalam sini, di sini. Oke, di sini kita ganti dia dengan riwayat. Kasih kan di bagian beranak kan ada dua ya, riwayat transaksi dengan di bawah sini biodata si pelanggannya. Oke, jadi yang ini kita sentak. Lalu yang bagian bawah sini juga sentak ya kan, cuma pakai dua. Ya seperti ini. Lalu di sini bagian home-nya kita ganti dengan riwayat. Oke, kita kasih kosong aja. Oke, ini udah jadi. Sini coba kita jalankan dia. Semoga sound error. Oke, dia jadi ya. Nanti di bagian ini nanti akan tampilkan nama. Kita tulis apa kayak di situ supaya gak kelihatan kosong doang. Pelanggan aja. Yang contoh aja ya, ini nanti di sini dia akan pakai nama pelanggan. Nah, jadi nanti akan dari sini di riwayat sini akan berisi tentang riwayat transaksinya ya. Kalau di biodata sini berisi tentang identitas si pelanggan tersebut. Oke. Di bagian bawah sini kita akan buat tabel, masukkan script untuk tabel dinamisnya. Oke. Nah, di bagian sini kita akan masukkan tabel dinamis ya. Nanti di sini akan berisi tabel-tabel yang berisi tentang riwayat transaksi si pelanggan tersebut. Oke. Ini kita hapus, lalu kita enter. Oke, di sini kita masukkan scriptnya. Div apa nih? Bukan input, kita masukkan input kelas sama dengan form control ID my input, tipenya di sini tuh text. Lalu sini placeholder-nya, cari. Lalu di bagian bawah sini kita enter. Kita berikan dia jarak ya. Lalu sini div kelasnya di sini dengan tabel responsive. Lalu di bagian sini tabel kelas sama dengan tabel responsive. Bukan. Di sini tabelnya tabel stripped tabel hover. Setelah itu tabel SN.
ukurannya itu small, ID-nya ukurannya itu ya kalau bisa kita perkecil ya, atau ukurannya besar saja gitu. ID-nya di sini my table. Oke, lalu di bawah sini kita buka T-head. Kita akan buat apa tadi namanya? Buat header tabelnya itu. Header tabelnya itu harus sama ya dengan di kita punya ini di database kita sini ya. Sehingga ada di pelanggan, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan pas di transaksi sini. Di transaksi ini. Di sini kan ada ID transaksi, tanggal terima, dan ini sebagainya. Kita akan buat sama seperti ini. Kayak yang di petugas ya, mana? Kita buka dulu di sini. Pokoknya nanti kita akan buat sama seperti yang ada di sini. Di transaksi kita. Sama kayak di sini kita login dulu di karyawannya. Itu dia sama seperti yang di transaksi ini. Nanti ada nomor, rangkaian, tanggal terima, penerima, tanggal alamat, pokoknya tidak seperti ini yang akan kita buat di pelanggan sini. Oke, kita masukkan di sini TH-nya. TH di sini nomor. Jalan. Lalu di bagian bawah sini TH detail. TH detail. Kita apa ya? Di sini kita ganti pakai tanggal terima. Tanggal terima, lalu di bawah sini petugas penerima. Petugas penerima, lalu di bagian bawah sini tanggal ambil. Lalu di bagian bawah sini kita isi dengan petugas serah. Petugas serah status. Status kita masukkan catatan. Setelah catatan kita masukkan nick. Ini hapus simbolnya. Lalu di bagian bawah sini kita tutup TR-nya. Kita tutup TR seperti itu. Lalu di bagian bawah jangan lupa tutup T-head-nya. Kalau sudah buka T-head berarti harus tutup T-head. Nah, seperti ini. Lalu lanjut di bagian bawah. Kita buka T-body di sini. Di sini kita akan buat script ya. Buat script untuk menampilkan data dua transaksinya. Nah, di sini kita akan klik di sini. Kita header tabelnya. Sekarang kita akan memasukkan data-datanya. Gitu. Oke, sekarang kita klik sini PHP. Sini kita masukkan variabel nomor. Variabel nomornya sini sampai dengan 1. Jadi untuk penomoran aja. Nah, sini variabel data. Variabel data sini MySQL query, kita masukkan variabel connector.
connector. Lalu sini select bintang from transaksi, where select bintang from transaksi where. Nah, kita belum tahu ya di sini. Kalau kita tulis ini select bintang from transaksi where ID transaksi, nanti dia akan muncul semuanya transaksi yang ada di sini. Tapi di sini di pelanggan ya, kita akan menampilkan transaksi yang hanya si pelanggan itu aja, si pelanggan yang login itu. Jadi kita akan membuat sebuah script di sini ya. Di sini kita tidak tahu ya mau where-nya itu dari mana. Jadi kita akan bikin sini satu script ya. Script yang dimana nanti bagian sini kita akan select bintang from transaksi where ID pelanggan, like-nya apa itu. Oke, di bagian sini oke. Di bagian sini ya, kita masukkan script PHP. Sini kita akan mencari data di dalam database sesuai inputan yang ditemukan. Nama variabel season. Variabel season, username pelanggan. Oke. Oh ya, ini tidak pakai tanda ini. Lalu kita tutup. Sudah titik koma. Lalu bagian bawah sini kita masukkan data 4. Variabel data 4 MySQL query kurung sini variabel connector. Select bintang, kita masukkan query-nya. Select bintang from pelanggan where sini email ya. Di sini kan username pelanggannya itu di mana tadi? Di cek login ini, username pelanggan ini isinya itu adalah email. Jadi di sini nanti kita isi where email, like-nya itu adalah nama variabel ya. Like ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita oke, langsung kita titik koma di sini. Lalu di bawah sini if MySQL numerals variabel data 4 lebih besar 0, maka buka kurung sini, maka while sini atas temukan ya, D4 sama dengan MySQL fetch array. Lalu di bagian sini kita buka kurung variabel data 4
Lalu kita buka kurung sini variabel IDP ya, kita kasih nama sini variabel IDP sama dengan variabel D4. Buka kurung sini, kursiku, kita masukkan sini ID pelanggan ya. Sini kita masukkan ID pelanggan. Lalu setelah di pelanggan kita titik koma. Oke, selesai ya. Bagian sini jangan lupa kita. Oke. Ini seperti ini lagi. Lalu di bagian bawah sini kita tulis where ID pelanggan, like-nya di sini itu lalu like ini like nama variabel. Like nama variabel. Oke, seperti ini ya. Titik koma di sini. Setelah itu kayaknya saya keliru ya. Select bentang form transaksi where ID pelanggan like ini ya, IDP ini ya, saya salah tulis ini karena kita kan ambil ID pelanggannya itu kan dari variabel IDP. Kita masukkan di sini like ini ya, like IDP, variabel IDP. Lalu setelah itu titik koma, kita enter, while, buka kurung sini, variabel D sini yang dengan MySQL fetch array, lalu buka sini variabel data, lalu kita buka kurung kurawal, kita ini dulu. Setelah itu kita kasih tr td-nya td langsung sini php echo variabel nomor plus titik koma, lalu sini tutup dengan td. Lalu di bagian bawah sini juga sama, td buka kurung php, salah echo, sini kita masukkan dia variabel D untuk tanggal terima. Lalu titik koma, sini kita garing td-nya seperti ini. Oke, sebelum itu saya pengen menghubungkan dulu ya berangkat ini dengan get data ya. Saya menghubungkan dengan get data supaya nanti waktu kita mau panggil fungsinya saat nanti bahasanya kan kita akan ketik ya, kan pasti bagian sini yang untuk menampilkan data itu kan ada beberapa data yang masih menggunakan ID. Nanti kita akan menampilkannya itu berupa nama, contohnya seperti petugas. Misalkan ke petugas, jika kita belum memakan fungsi, dia akan
menampilkan ID-nya. Di sini saya mau menampilkan langsung dengan nama, jadi di sini saya mau langsung tambahkan aja get data ya, supaya sebentar saya langsung ketik dengan fungsinya, dia langsung terhubung. Oke, kayak gitu. Lalu di bagian sini kita lanjut lagi ketik ya, kita lanjut ketik lagi td buka kurung php echo, kita tulis fungsinya nama petugas 1, buka kurung, di sini kita tulis variabel d itu adalah ID petugas terima, lalu kita titik koma, lalu sini garis dengan td, lalu di bagian bawah ya, di bagian bawah sini kita tulis td sama dengan php echo variabel d, ini kita isi dengan tanggal terima, tanggal serah, lalu titik koma. Oke, lalu selanjutnya di bagian bawah kita buat untuk ID petugas serah ya, td echo variabel d, dia penyimpanan fungsinya, nama petugas 1 variabel d, di sini kita masukkan ID petugas serah, lalu titik koma, oke seperti ini ya. Oke, petugas ID petugas serah, ID petugas. Langsung lanjut di bagian bawah sini kita td php echo, sini kita masukkan variabel d, sini kita masukkan catatan statusnya, status titik koma garing td. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan di bagian bawah ya, ada berapa ya, ini kita ganti dengan catatan, lalu di bagian bawah sini kita ganti dengan nick. Nah seperti ini. Lalu di bagian bawah kita tutup tr, setelah itu kita tutup. Oke, tr sudah ya. Lalu di bagian bawah kita tulis ini php, kita tutup php, seperti ini hapus. Nah seperti ini ya. Lalu kita di bawah sini kita tutup tbody-nya, kita tutup tbody seperti ini. Lalu di bawah kita tutup tabel, tutup tabel. Oke, lalu setelah itu kita tutup div. Oke, seperti ini ya. Kita sudah berhasil tutup div-nya.
Lalu di bagian bawah sini kita ketik script di sini, variabel bagian sini dokumen dot real my input titik on buka kurung cube lalu koma foundation lalu buka kurung kurawal sini. Kita buka kurung kurawal, var value-nya sama dengan variabel lalu val titik lower yes lalu titik koma. Di bawah sini kita isi dengan variabel banyak sekali guys ya. Apa ini? Variabel my table. Filter. Lalu sini font lalu kita buka kurung kurawal lagi di sini. Kurung kurawal. Terus ini kalau dengan this lalu titik toggle buka kurung variabel buka kurung this titik teks lalu titik sini apa-apaan ini satu titik lower chest lalu kita titik lagi di sini, kita masukkan index of value di sini kita isi dengan lebih besar dari -1. Oke. Ya mungkin seperti ini, coba kita jalankan dia.
Ini error di line 92. Di tanggal terima di 92 sini. Di 92. Nama petugas 1. Kita lihat di get data. Nama petugas 1. Nama petugas 1. Coba kamu jangan pakai. Terus sambungkan get data juga di sini. Get data.php. Nama petugas 1. ID petugas terima. Nama petugas ini. Kita jalankan. Nah, dia sudah jadi ya. Dia seperti ini. Loh. Nicknya di sini kok gini gitu. Sabar ya. Oke, di sini loh kenapa dia nicknya cuma mentok sampai di itu. Sini kita lihat tanggal ambillah. Kok gini? Oh ya, salah di sini ya. Di bagian bawah sini kita lupa. Kita bikin untuk detailnya nanti. Kita buat titik saja. Ini jalan kok. Nah, seperti ini ya. Oke, tak lupa tambah detail kan. Udah jadi ya ini. Petugas penerima tanggal. Sini kenapa saya tidak pakai tambah pelanggan? Sini kan akan masukin si pelanggan nanti. Oke. Udah jadi ya bagian ini. Selanjutnya kita coba menutup script di bawah sini ya. Waduh. Oke. Lalu bagian nama ini yang tadi saya bilang. Yang bagian ini. Di bagian nama itu kita tunggu ya. Kita akan ganti ini ya, pakai nama si pelanggan yang login tadi. Caranya kita akan masukkan script sini. Tapi sebelum itu kita ke bagian sini. Mesin kan ada di pelanggan, pasti kita akan tambahkan dengan satu variabel lagi, yaitu variabel nama. Ini jalan. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah sini kita akan tampilkan dia di bagian sini. PHP echo variabel nama. Setelah itu kita jangan lupa tutup ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Oh, sudah jadi. Sabar ya. Ini tidak pakai tanda kutip ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi yang login atas nama Rianto Yamatan. Oke, kita sudah buat ini yang bagian nama SIM. Kan tadi sebenarnya kita
Oke. Udah jadi ya untuk bagian nama. Kita sudah pasti menampilkan nama yang login masuk di sini di beranda. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau bikin, oh ya, kita coba tambah satu data di sini. Kita mau satu data di sini, contohnya kita ke sini aja laundry dulu. Kita nambahkan satu data transaksi ya, contohnya tanggal 25 lah, tanggal berapa ya, tanggal 20 contohnya, tanggal 20 petugas penerimanya Tommy. Lalu tanggal serahnya kita jangan isi dulu. Lalu status di sini itu diterima ya, status ini diterima. Atas nama pelanggan itu harian timer. Coba kita simpan. Kita cek ya di bagian sini. Kita refresh. Oke, sini dia 00 ya. Nah, sini saya mau, harusnya kan tanggal ambil. Di sini masih 00. Jadi di sini saya mau pakai tanda strap ya. Berarti dia tuh belum tahu tanggal ambilnya tuh belum tahu tanggal ambilnya berapa, karena dia kan baru baru mau cuci gitu, baru kasih barang. Jadi sini kita buat simbol strap. Kenapa status ini belum ada ya, status di kita ubah di sini dulu, diterima. Kan sini statusnya baru terima, jadi tanggal ambilnya kita belum tahu tanggal ambilnya kapan. Di sini saya mau buat dia tanda strap. Caranya di bagian sini, di tanggal serah. Di tanggal serah sini kita masukkan coding. Coba di sini kita enter. Lalu di bagian bawah sini kita terus if buka kurung variabel d. Lalu kita bikin logika ya. Tanggal kita masukkan ini ya, tanggal serah ini. Tanggal serah lalu sama dengan jika tanggalnya muncul seperti ini ya. Maka dia akan menampilkan ini koma. Kita tambah sini else buka kurung, lalu di bagian sini kita masukkan ini ya, kita masukkan ini di dalam else. Kita masukkan di dalam else seperti ini. Oke, seperti ini. Jika tanggal serahnya seperti ini, maka dia akan menampilkan ini tanda garis datar ya. Oke, kita enter ini. Coba kita jalankan dia. Nanti ini jadi tanda strap ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita kasih naik ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, di bagian sini, nah kita mau buat cetak datanya, cetak notanya. Jadi di bagian detail sini kita akan tambah satu fitur, yaitu fitur cetak. Di sini. Waktu kita klik nanti, dia langsung muncul itu kita punya nota. Caranya di bagian sini ya, yang tadi kita kasih titik-titik ini,
kita ketikkan di sini href-nya sama dengan titik petugas. Ya kan kita kan mau, kan notanya kita sudah buat di petugas ini. Notanya kan kita sudah buat. Jadi kita tinggal tambah yang mungkin aja di sini. Kita ambil datanya dari situ. Href petugas garing nota.php. Lalu sini ID transaksinya. Lalu sama dengan PHP. Oke, saya lupa tanda kutipnya. Sama dengan lebih kecil tentangnya PHP, terus echo-nya itu variabel D. Kita masukkan sini ID transaksi lalu kita balas ID transaksi titik koma tanda tanya ini, lalu kita tutup tanda kutipnya. Target ya, kita masukkan targetnya sini, terus ke mana ya, target blank ya, target underscore blank, lalu titik koma di sini, titik koma lagi, tanda kutip. Setelah tanda kutip kita cetak, kita tutup ini, lalu kita ketik cetak. Ya, seperti ini ya. Lalu kita tutup A-nya. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, dia sudah muncul ya tombol cetak di sini. Coba kita cetak ini. Masih loading. Nah, dia sudah berhasil mencetak ya di sini. JJ Laundry. Nah, karena kita tadi sudah berhasil cetak, karena kenapa tadi bisa muncul nota? Kan kita kan ambil datanya itu dari petugas. Kan kita kan sudah buat tadi di halaman adminnya, petugasnya. Jadi kita tinggal masukkan perintah, kita panggil dia petugas nota.php ID transaksi sama dengan php echo ID transaksi. Makanya waktu kita cetak dia muncul seperti ini. Ya, kita sudah berhasil membuat satu fitur untuk kita mencetak nota transaksinya. Kita coba lagi cetak sini. Nah, seperti ini. Ya, kita sudah berhasil buat itu. Nah, kalian di sini kan masih statusnya sih kan masih diterima. Ya, statusnya sih masih diterima. Tanggal ambilnya masih kosong. Berarti nanti di sini juga di notanya sini tanggal cerahnya juga ini masih kosong. Ya, ini berarti ini belum. Oke. Jadi bagian riwayat transaksi ini kita sudah berhasil buat ya, teman-teman. Oke, sekarang kita mau buat fitur tombol logout. Kan di sini kan logoutnya ini kan belum berfungsi ya, teman-teman. Jadi kita akan masukkan coding untuk logout ini. Kita ke sini, lalu kita masuk ke kita belum bikin logout ya di sini. Kita tambahkan satu fitur sini, namanya logout.php. Ya, oke. Di sini kita tambah satu, kita ketik scriptnya di sini. Oke, kita akan ketik di sini ya untuk script PHP-nya. Script menu logout PHP, lalu di bawah sini kita aktifkan season start ini kita aktifkan, lalu di bawah sini
kita buat script untuk menghapus semua season. Lalu di bagian bawah sini kita masukkan season sini buka kurung status pelanggan. Oke. Lalu sama dengan di sini titik koma. Di bagian bawah sini kita gantiin dengan username pelanggan. Oke, lanjut di bagian bawah sini kita masukkan unset buka kurung variabel, kita masukkan sini variabel season buka kurung ini, lalu kita ketik status pelanggan, lalu titik koma, kita ambil ini, kita ganti sini jadi username pelanggan. Oke. Lalu di bagian bawah kita session unset, lalu titik koma, session destroy, titik koma di sini. Lalu di sini kita buat script ya, waktu kita klik logout nanti langsung dia menuju ke tampilan indeks. Ya, kita langsung ketik aja header location titik-titik, kan indeksnya kan di luar kan, .php lalu sini tulisannya sama dengan logout seperti ini, lalu titik com masih ini. Oke, coba kita jalankan sini, kita logout ya, udah berhasil ya. Kita login ulang ya, kita login ulang pakai ini si pelanggan ini, passwordnya di sini 251219. Oke. Kita sudah pasti bikin kolom logout juga di sini. Untuk bagian cetak notanya juga kita sudah berhasil buat. Selanjutnya kita akan membuat di bagian biodata di sini ya. Biodata sini tentunya akan berisi tentang identitas si pelanggan tersebut. Ya. Kita akan buat biodata. Nah, di sini kita akan tambah biodata di sini. Nah, data-datanya itu kita akan ambil dari sini. Nah, sini kan sudah ada nama ya, kita tambah lagi di sini. Kita cek dulu, kita lihat di sini di localhost di bagian pelanggan. Sudah di pelanggan ya. Di pelanggan sini ada ID pelanggan, ada nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Di password ini tidak pakai ya di sini. Passwordnya tidak pakai. Jadi kita ketik di sini. Kita ketik di sini ya. Kita lihat dari sini. Kasih kecil lah ya. Nama, setelah itu kita ketik di bawah sini variabel alamat. Kita ikut seperti ada di database ya. Alamat sama dengan di sini kita masukkan variabel D4. Ini jangan kesana dulu nih. D4 ini kita masukkan alamat. Lalu titik koma, selanjutnya di bawah sini kita masukkan variabel telepon. Kita masukkan variabel telepon sama dengan ini variabel D4. Buka kurung, kita masukkan telepon.
telepon, titik koma, lalu di bagian bawah sini kita masukkan email sama dengan variabel D4, lalu di bagian sini kita tulis jenis kelamin, alamat telepon, email sini, email, titik koma, lalu di bagian bawah sini baru kita tulis variabel jenis kelamin, variabel D4 buka kurung sini jenis kelamin, lalu titik koma. Oke, seperti ini ya. Password di sini tuh saya rasa tidak perlu pakai, atau pakai enggak ya, password tidak dipakai di sini. Oke, lanjut di bagian bawah ini ya, kita ketik di sini, kita ketik di sini nama titik php echo, variabel nama, lalu di bawah sini alamat di sini php echo, variabel alamat. Lalu di bagian bawah sini telepon php echo, sini variabelnya alamat dan telepon. Lalu di sini kita BR ya. Lalu di bagian bawah email titik koma php echo, masukkan sini variabel email. Lalu setelah email kita masukkan jenis kelamin. Titik koma, sini php echo, masukkan variabel jenis kelamin seperti ini. Kita kasih next. Coba kita jalankan dia. Nah, dia jadi ya. Di bagian biodata. Oke, kita kasih jarak dulu itu. Ya kalau mau kasih masuk foto juga bisa di sini ya. Tapi nanti kita buat jarak aja di sini. Seperti ini. Nama Haryanto Mata, alamat pen, teleponnya sekian, emailnya itu haryanto@gmail.com, di segala laki-laki. Oke, jadi dia seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil buat fitur akses pelanggan, yaitu di akses pelanggan itu berisi tentang riwayat transaksi dan juga biodata. Dan di riwayat transaksi ini ya, ada tanggal terima, petugas menerima, tanggal ambil, petugas serah, status. Lalu di riwayat transaksi ini kita juga bisa mencetak nota transaksi kita. Contohnya saya cetak ini. Kita cetak, maka transaksi kita bisa dicetak di sini. Oke. Lalu ya, mungkin ini saja ya yang tentang akses pelanggan. Oke. Ya, mungkin
Sekian ya video kita pada hari ini tentang akses pelanggan. Ya, kita sudah berhasil buat akses pelanggan kita tadi. Dan juga kita sudah berhasil mencetak juga nota transaksi. Kita bisa memantau riwayat transaksi kita. Oke, riwayat data juga sudah, riwayat transaksi sudah, menu logoutnya pun sudah ya. Coba kita masuk kembali, dia tadi benar siapa ya. Ya, sekian dari video saya pada kesempatan hari ini tentang akses pelanggan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya dan juga video saya tadi ada sedikit kebisingan, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Terima kasih.